Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya. Semoga budaya Nusantara bisa lestari sampai selama-lamanya. Allahumma amin. Pagi yang cerah ini saya berada di Sanggar Pangreksa Budaya Karanggeneng Tumaritis, tepatnya di Kampung Karanggeneng, Kelurahan Sumerjo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Tidak ada yang kita bahas pada pagi hari ini, kecuali sedikit ini termasuk penghuni sanggar, si Coy. Si Coy ini barusan mandi, dimandiin Mas Yanto. Itu lagi didis. Ini si Coy lagi asik handukan. Kalau kita manusia ya lagi handukan. Kalau dia lagi menjilat-jilatin bulunya alias didis. Bisa ya dikatakan didis gitu. Apakah masih ada ya kalimat didis gitu? Didis itu berlaku untuk burung, untuk kucing juga bisa, ayam. Ini juga si panda yang hitam putih ini panda. Satunya lagi ini si little juga barusan mandi ini tadi, segar bugar. Ada 3, semuanya lagi didis. Atau si panda ngejar-ngejar kupu. Mana bisa kamu ndak? Tuh. Dimainin kupunya. Tuh ngintip-ngintip kupu tuh, mau menangkap kupu-kupu. Jadi si panda ini emang lucu. Panda lincah dan lucu. Si little juga lucu. Tempo hari si saudaranya dia namanya Miu meninggal dunia. Habis dia main di bawah mobil, yang parkir. Terus kita nggak tahu kalau ada si Miu di bawah kolong mobil. Akhirnya astagfirullahaladzim, ini kelindes, meninggal. Semua seisi rumah berduka atas meninggalnya si Miu. Kemudian dimakamkan. Itu ya, sahabat budaya, keadaannya lengang, sepi, tidak ada kegiatan
di pagi yang cerah ini di Sanggar atau di Joglo Pangreksa Budaya. Nah, ini Joglo Pangreksa Budaya. Itu sahabat-sahabat budaya barangkali bertanya, itu tulisan aksara Jawa itu bunyinya apa Pangreksa Budaya gitu. Bukan, sahabat budaya. Itu sengaja kita tuliskan dengan aksara Jawa. Makna yang terkandung di situ ya, adalah Condro Sengkolo atau Suryo Sengkolo. Itu bunyinya aksara Jawa itu Pangrasa Jalmo Sirna Dinulu, menandakan bahwa angka atau tahun berdirinya Sanggar ini. Ya, sangat lengang ya, karena pagi hari semua penghuni Sanggar pada bekerja mencari nafkah untuk keluarganya masing-masing. Karena di kegiatan di Sanggar ini sifatnya hanya untuk hiburan, dan barangkali sekalipun hiburan mungkin juga ada penghasilan dari situ kalau tanggapan. Kalau tanggapan. Tapi kalau tidak tanggapan ya, pokoknya kita seniman, seniwati, budayawan, budayawati itu luwes saja dalam kehidupannya. Kalau dia ada tanggapan ya diterima, alhamdulillah. Kalau kemudian sambatan, gotong royong itu sudah biasa. Yang penting kita andil urun-urun untuk kemajuan dan lestarinya budaya Nusantara. Kita ingat Trisakti Bung Karno yang sangat ampuh itu. Berdaulat di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan yang ketiganya adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Itu namanya aja Trisakti Bung Karno. Jadi 3 yang sakti sampai sekarang dan akan selama-lamanya kita laksanakan dan kita camkan itu. Nah, tentunya yang kita bahas di sini mengenai berkepribadian yang berkebudayaan. Jadi seorang yang ngerasuk budaya, artinya budaya itu menjadi jiwanya, gitu. Menjadi jiwa dan kepribadiannya dalam kehidupannya itu rata-rata itu orangnya luwes, gitu. Luwes, orangnya bisa mancing ajur-ajir, gitu. Sosialita, mancing ajur-ajir itu maksudnya sama orang yang bodoh tidak kelihatan pandainya, bersama orang pandai tidak nampak bodohnya, bersama orang kaya tidak nampak miskinnya, bersama orang miskin tidak nampak kayanya. Itu. Disitulah kita hidup di tengah-tengah masyarakat luas yang harus selalu fleksibel dan
luwes, ya, saya katakan luwes. Apalagi kita hidup di bumi Nusantara ini yang bermacam-macam kebinekaan, yang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, dan juga pandangan-pandangan pendapatnya itu dirangkum di dalam suatu demokrasi Pancasila. Sangat nikmat dan nyaman sekali hidup di negara yang berpancasila ini, yang mendasarkan kepada kebersamaan, daya dinayan, sanggul sinangkul, gotong royong, begitu sangat kental sekali, yang satu sama lain saling memaafkan, satu sama lain saling menghormati. Itu ya. Jadi kita bicara tadi masalah penghuni yang lagi mandi, jadi sampai kemana-mana kita berbicara. Ada perkutut putih, ada perkutut Bangkok, ya, sebagai teman kalau pas pagelaran wayang kulit ataupun kesenian kerawitan gitu, kadang di tengah malam hari itu bunyi kutut-kutut itu menirukan alunan gending-gending kerawitan. Di tengah malam hari kutut-kutut ini tidak tidur juga dia, malah justru ikut menikmati bersama pengerawit atau pagelaran itu ya. Di sanggar ini ada sebuah kentongan. Kentongan ini konon ceritanya karena ini tinggalan dari eyang saya ya, Mbah Lurah dulu, Mbah Lurah Marsinggih. Ini bukan dibuat dari kayu jati, bentuknya kayak pocong ya. Ini dibuat bukan dari kayu jati, tapi dari nangka yang sangat tua, yang sudah galih itu. Nah, kayu nangka kuning itu juga cerita dari orang-orang tua kita dulu. Ini dulu kentongan di kelurahan, di kerajaan kelurahan itu ada kentongan. Ini untuk alat atau sarana memanggil perangkat kelurahan atau desa itu, memanggil bekel, memanggil ulu-ulu, memanggil cari gitu. Atau untuk tanda kalau ada bencana, misalkan kebakaran, banjir, ada pencuri, ada pembunuhan, ada namanya kentong titir gitu. Kalau sekarang kan semua alhamdulillah sudah maju, serba elektronik, zaman milenial. Kita syukuri bersama, karena kita ini sudah hidup berapa zaman ya, artinya 3 zaman, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Kian maju dan kian canggih. Tentunya juga
tantangan kehidupannya selalu mengikuti, semakin berat, mencari pekerjaan, banyak orang-orang yang bekerja kena PHK, apalagi tempo hari ada bencana pandemi COVID-19 itu sangat terasa sekali bagi rakyat kita yang bekerja kemudian dirampingkan atau di PHK atau dirumahkan istilahnya, karena perusahaan-perusahaannya tidak mampu lagi menggaji karyawan atau pegawai-pegawainya karena dampak COVID yang sampai sekarang masih terasa gitu loh. Oh ya, sahabat budaya, untuk diketahui bahwa besok hari Jumat tanggal 12 saya akan OTW ke Magelang. Jadi yang pertama itu Jumat pagi sampai siang, sampai menjelang Jumatan itu saya sowan di Paguyuban Restuwati yang melakukan Musda 1 Restuwati. Semoga diberi kelancaran, kemudahan dan sukses selalu. Kemudian sehabis sholat Jumat, saya sowan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, tepatnya di Gedung Cendekia, itu untuk bersama-sama kita bertemu dengan keluarga besar Permadani Kota Magelang. Permadani itu persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia Kota Magelang, yang konon ceritanya saya ini dipanggil untuk memberikan sesorah dalam rangka Dwijo Tamu atau motivasi lah gitu kalau saya mengatakan motivasi, karena saya itu tidak lebih dari motivator. Kemudian malam harinya saya sowan ke Sasono Wiyoto. Sasono Wiyoto itu sanggarnya kadang saya sepuh Bapak Insinyur Haji Wiyoto. Dalamnya itu mana itu ya, punya sanggar namanya Sanggar Sasono Wiyoto di Mertoyudan, di belakang Polsek Mertoyudan. Itu selesai jam berapa, entah 11 malam atau 12 malam, wallahu alam, karena memang kita acaranya Tempuk Gending. Sahabat budaya tentunya tahu Tempuk Gending itu gladi ya, gladi resik. Ketemunya dalang dengan para pengrawit untuk menyiapkan pagelaran wayang kulit yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 di Gor Candi Mulyo. Dalam rangka mengayu bagyo wisuda siswa Purnowiyoto Pawiyatan Panotoco Tuwin Pamedar Sabdo Permadani Kabupaten Magelang. Tadi Permadani Kota, ini Permadani Kabupaten Magelang.
Itu. Dan juga meresmikan GOR itu, gedung olahraga di Candi Mulyo itu. Sekali satu dayung beberapa pulau terlampaui. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam mengemban amanah kebudayaan ini sebagai implementasi, menggali, mengembang tumbuhkan, dan melestarikan budaya. Kalau saya bisa bilang itu dudah, duduk, mekar, tuwin ngrembakakaken kabudayan. Itu para sahabat budaya. Dan kegiatan saya itu melulu untuk hal budaya. Tidak ada pamrih apapun juga selain pelestarian budaya. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Banyak berkarya dan tidak ada pamrih sedikit pun. Pamrih supaya wah saja nggak boleh. Karena di Permadani itu yang dicari bukan wah, tapi woh. Woh itu buahnya. Buah untuk senantiasa kita konsisten terhadap para pendiri-pendiri Permadani yang telah mengukir sejarah, melahirkan organisasi Permadani ini sebagai pilar atau penyangga kebudayaan di tengah-tengah masyarakat luas. Seperti itu. Jadi sowan saya ke Magelang, kota maupun kabupaten itu dalam rangka mengimplementasikan atau mewujudkan Trinity Yogyo. Tri itu 3, niti lampah, Yogyo sae. Jadi 3 lampah yang baik. Yaitu pertama memayu hayuning sasomo. Ya, memayu hayuning sasomo tentunya dengan modal dasar berangkat dari rumah itu sudah bisa memayu hayuning keluarga, memayu hayuning tetangga kanan kirinya, dan kemudian bersama Permadani memayu hayuning sasomo. Dan insya Allah nantinya kalau kita memang sudah bisa memayu hayuning sasomo, kita bisa meningkat memayu hayuning bawono. Tapi memayu hayuning bawono itu kan sangat berat, ya kan? Sangat berat sekali. Memayu hayuning bawono itu kelas, kalau saya bilang itu kelasnya kelas Nabi Rasul, para wali gitu. Memayu hayuning sasomo. Kalau dunia pewayangan atau tokoh pewayangan itu Bathara Wisnu itu yang memayu hayuning bawono bersama Ki Lurah Semar Badranaya gitu. Jadi sudah kelasnya bawono. Barangkali kalau seperti saya ini ya paling banter itu ya memayu hayuning sasomo itu sesuai dengan Trinity Yogyonya Permadani. Jadi bicara kesana ngalor ngidul. Jadi ya insya Allah dengan niat yang tulus, niat yang baik, tiada ngelei itu maksudnya tidak ada yang jelek sedikit pun niatnya, hanya ingin memayu hayuning sasomo atau mangun karyenak tiasing sasomo itu. Karena Trinity Yogyo Permadani itu kan pertama memayu hayuning sasomo, kedua dados juru lados ing bebrayan ingkang sae. Dados juru lados ing bebrayan ingkang sae menika jadi pelayan masyarakat yang baik. Itu. Jadi kita bukan
meminta untuk dilayani, tapi kita datang untuk melayani. Kemudian yang ketiga, Trinity Yogya yang ketiga itu sadengah pakaryanipun tansah sageta adamel remening tiyang sanes. Itu yang saya bilang tadi, tansah mangun karenak tiasing sasami. Itu. Jadi pekerjaannya, pekartinya itu sebisa-bisa mungkin harus bisa membuat orang lain senang gitu. Ya toh. Ini Pataka Permadani, persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Ini. Garuda Pancasila. Garuda itu kita gali ruh di dalam dada. Dadanya siapa? Dadanya seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Untuk memaknai budaya dalam satu kehidupan atau culture. Para sahabat budaya yang budiman, yang saya cintai, saya kasihi. Begitu sekilas pertemuan kita yang tadi awalnya cuman menginformasikan penghuni joglo yang namanya si Choi, Little dan si Panda yang barusan mandi kok bisa kemana-mana. Tapi ya alhamdulillah kita sekalipun sekuku hitam barangkali bisa ada manfaatnya untuk kehidupan bermasyarakat dan khususnya dalam melestarikan budaya nasional Indonesia. Begitu untuk akhirnya saya ingin sesanti Suradira Jayani Kangrat Suh Brasto tekaping ulah Darmastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyuning sirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.